Foto-foto di halaman ya Bapak Ibu, kita buka sampai jam 5 sore. Jadi yang dibatasi hanya yang di atas monumen candinya ya. Ini merupakan candi Buddha tunggal dengan ukuran yang paling besar di dunia. Untuk sisinya itu 122 meter, tingginya ada 35 meter dari tingkat paling bawah sampai Thomas Stanford Raffles, ya, orang yang sama dengan yang menemukan bunga rafflesia Adams. Nah, karena Bapak Raffles waktu itu adalah gubernur dan ditemukan kalau di sini ada candi, kemudian dilakukan penggalian dan pembersihan supaya candinya nampak kembali. Ya, sekitar 2 bulan setelah itu Candi Borobudur kelihatan kembali ya Bapak Ibu seperti bentuk aslinya, tapi sudah banyak yang rusak batuannya ya. Oke, ini saya ada fotonya semen ya. Jadi batuannya itu disusun seperti Lego ya, Bapak Ibu saling mengunci antara satu sama yang lain ya. Di bawah ada sistem kunci batunya, di samping juga ada. Kalau kita bergerak itu akan, nah yang paling terkenal itu yang di atas kita ini ya. Ada 120 panel. Panel pertama itu di sebelah pintu ya. Itu panel pertama. Panelnya sampai panel 120 ya. Kalau kita mau baca semua harus memutar arah jam, nanti selesai di panel ini, panel nomor 120. Nah, kenapa relief ini sangat terkenal? Karena relief ini adalah relief yang menceritakan tentang biografi dari Sang Buddha Gautama. Jadi candinya kan agama Buddha. Nah, untuk cerita tokoh yang paling terkenal adalah Sang Buddhanya sendiri ya. Jadi ini cerita dari Sang Buddha Gautama. Dari saat kita ke sana Bapak Ibu, surga Bapak Ibu namanya Surga Tusita. Nah, di sini beliau sedang duduk di dalam istana ditemani oleh makhluk-makhluk surga. Ya, nanti beliau akan mengumumkan kepada makhluk-makhluk surga bahwa akan turun ke dunia, lahir lagi sebagai manusia, namanya Pangeran Siddhartha. Pangeran dari negara Nepal yang lahir 623 sebelum Masehi. Ya, saat beliau berumur 29 tahun, beliau akan meninggalkan istananya ya, setelah berkelana ke banyak sekali tempat, bertemu banyak sekali guru. Akhirnya sang pangeran akan mendapatkan pencerahan saat di India saat berumur 35 tahun. Jadi walaupun Sang Buddha lahirnya di Nepal, tapi pencerahannya ada di India ya Bapak Ibu. Jadi buku-buku atau kitab-kitab suci agama Buddha itu adalah bersumber dari India. Pada Buddha ini namanya Manohara. Ya, nah Manohara di sini tidak kalah cantik dengan Manohara yang ada di Jakarta, Bapak Ibu. Nah, karena kita waktunya terbatas, jadi itu highlightnya ya. Oke, kita naik ya. Nah, di tingkat 5 ini saya cerita tentang tingkatan Candi Borobudur. Kenapa candinya kok dibuat 10 tingkat? Kenapa nggak 20 itu saja ya Bapak Ibu? Melambangkan tentang perjalanan mereka untuk naik ke nirwana. Ya, bagi menjadi 3 bagian atau 3 dunia. Tingkat 1-2 itu kalau menurut konsep Tridhatu, tingkat 1-2 di bawah tadi namanya tingkat hawa nafsu atau tingkat kamadhatu. Nah, di bawah tadi diceritakan kalau manusia masih terbelenggu oleh hawa nafsu mereka. Masih suka marah-marah, iri dengki serakah, korupsi, masih suka membunuh, masih suka mencuri. Nah, itu yang buruk-buruk di bawah ya Bapak Ibu, sudah kita tinggalkan. Nah, sekarang kita sudah di tingkat tengah ya, dari tingkat 3 sampai tingkat 7 itu namanya tingkat rupa bentuk atau dunia bentuk. Nah, menurut agama Buddha, dunia bentuk ini adalah dunia di mana manusia sudah lepas dari hawa nafsu mereka. Mereka sudah bisa mengendalikan hawa nafsu mereka, tapi di sini mereka masih terikat oleh bentuk. Dan di sini di tingkat tengah ini Bapak Ibu dari saat di bawah tadi sampai di tingkat ini menemukan banyak sekali relief ya. Nah, relief ini kebanyakan menceritakan tentang figur atau tokoh suci di agama Buddha. Nah, itu. Nah, untuk menyelamatkan candinya ya setelah terimbun 800 tahun itu sudah dilakukan 2 kali restorasi. Yang pertama karena kita belum merdeka, jadi dilakukan oleh pemerintah Belanda diketuai oleh Bapak Van Erp. Ini foto
fotonya. Nah, restorasi yang pertama itu dari tahun 07 sampai 11 itu dilakukan pembetulan atau restorasi Candi Borobudur di tingkat paling atas atau nirwana yang banyak stupanya. Jadi waktu itu ditambah semen. Jadi kalau kakak nanti naik ke tingkat atas atau yang di bawah tadi itu sudah ada semennya karena ditambah oleh pemerintah Belanda saat restorasi pertama ya. Nah, restorasi kedua itu dilakukan dari tahun 73 sampai tahun 83 oleh pemerintah Indonesia karena kita sudah merdeka. Nah, restorasi kedua itu harus dilakukan karena candinya hampir mau roboh ya. Ini kalau kakak bapak ibu lihat, bedur. Bara artinya candi, bedur artinya di atas bukit. Jadi di dalam candi ini itu bukan hanya batu tapi ada bukit ya. Bukit setinggi 15 meter yang digunakan sebagai fondasi alami candi ya, karena itu namanya Borobudur. Ini ya Bapak Ibu di tengah yang orange. Nah, ini bukit setinggi 15 meter ya. Nah, saat restorasi kedua itu supaya bangunannya kuat ya, tidak roboh lagi, itu bukitnya sekarang sudah dibeton mengelilingi bukit ya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir batunya yang sudah bersih dikembalikan lagi. Kemudian di sini ditambah led ya, ini metal, lempengan metal di sini ada, di bawah juga ada. Fungsinya seperti payung untuk melindungi supaya tubuh candinya tidak kemasukan air hujan. Karena candinya di luar ruangan, jadi musuh utamanya adalah air hujan ya Bapak Ibu. Nah, kondisinya sempat hampir mau roboh tadi ternyata juga karena air hujan. Nah, setelah dilakukan restorasi kedua itu, candinya sudah bisa kita kunjungi sekarang ya, sudah kuat lagi. Walaupun ada gempa sebesar 8 skala Richter itu tidak masalah. Gempa Jogja terakhir tahun 2006 itu juga tidak berdampak signifikan pada Candi Borobudur ya Bapak Ibu, karena sudah restorasi yang kedua. Ya, biaya untuk restorasi yang kedua itu sekitar 25 juta dolar. Simbol suci di agama Buddha, tempat untuk menyimpan relik dari Buddha yang sudah meninggal setelah dikremasi. Bisa abu, bisa rambut, kemudian bisa benda-benda kesayangan sang Buddha dimasukkan ke dalam stupa. Nah, tapi kalau di Indonesia tidak ada Buddha yang lahir di sini, jadi nanti kalau kakak-kakak keliling lihat setiap stupa, ada 72 stupa kecil, itu tidak akan ditemukan relik sang Buddha sama sekali, karena tidak ada Buddha yang lahir di Indonesia. Melainkan di dalam setiap stupa yang kecil ini ada patung Buddha dengan posisi duduk bersila, posisi tangannya seperti ini. Ini namanya Dharma Cakra Mudra atau memutar roda dharma. Ada 72 stupa kecil mengelilingi 100 stupa yang paling besar di atas. Yang kecil ada isi patung Budanya semuanya, sementara yang paling atas tidak ada isi patung Budanya. Yang paling atas itu stupanya hanya ada batu, tidak ada ruangan yang bisa dimasuki. Bapak Ibu, tidak ada emas permatanya ya. Jadi kalau orang Buddha ke sini, mereka akan mengelilingi candi searah jarum jam dari pintu timur di setiap tingkat, namanya Pradaksina ya, di lantai seperti kita. Saat mereka sampai di tingkat 10, mereka akan bermeditasi kurang lebih selama 1 jam. Satu lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat itu ada stupa yang terbuka, tidak ada tutupnya. Ada 2, yang satu di timur, satu lagi di pintu keluar di barat. Itu dibuka oleh pemerintah Belanda saat restorasi yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat patungnya, sekarang tidak perlu naik ke atas stupa ya. Silahkan pergi ke stupa yang ada di timur yang terbuka atau yang
Oh, questa è una persona travestita, Vitto. Andiamo a vedere. Saya minta 3 istri.